Sang Pejalan Sunyi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ya bolo, saya sekarang berada di lokasi tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang, di mana lokasi ini adalah tempat dua perbatasan antara dua provinsi, yaitu antara provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya bolo, di depan tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang, di sini juga ada tertera, yaitu makam Sunan Bonang juga bolo. Kita akan menuju ke sana. Itu arah menuju makam Kanjeng Sunan Bonang. Sebelum kita masuk ke lokasi tempat pasujutan, kita akan menaiki tangga menuju ke atas bukit. Yuk kita akan lihat bersama-sama bagaimanakah tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang itu bolo. Dan lokasinya itu berada masih di Kecamatan Lasem. Tadi tim kita sebelum menuju ke tempat pasujutan Sunan Bonang sini itu dari Bojonegoro sampai di Kecamatan Lasem, kita itu diguyur hujan. Alhamdulillah
kita berada di lokasi pasujutan Sunan Bonang, hujannya sudah reda Bolo, dan kita bisa bebas mengeksplor di lokasi tempat pasujutan ini. Di tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang juga terdapat salah satu makam lagi, yaitu makam yang dikenal itu adalah makam Putri Cempo. Seperti tokoh-tokoh kebanyakan, seperti tokoh wali di tanah Jawa, itu banyak sekali ya Bolo makam beliau itu. Dan juga termasuk juga ini Putri Cempo. Putri Cempo termasuk makamnya itu juga ada di mana-mana. Tetapi referensi-referensi yang saya dapat itu biasanya kalau ada entah itu petilasan, entah itu makam tentang Kanjeng Sunan Bonang, di situ pasti diiringi dengan makam Putri Cempo. Tentang kebenarannya kisah-kisah seperti ini, Allahu a'lam. Tapi seperti itulah kenyataan di masyarakat kita tentang tokoh-tokoh yang sangat terkenal di zamannya itu makamnya itu banyak sekali. Ya, kita sudah sampai, kita sudah berada di depan gapura tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang. Nah, pas kita juga terengah-engah sebab kita menaiki tangga yang sangat tinggi sekali. Ya, seperti itu Bolo. Kalau kita melihat dari atas, tangganya itu sangat curam sekali. Sana itu. Dan tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang itu juga tidak jauh dari laut. Kita bisa melihat dari atas ini, itulah hamparan laut di sana itu. Ya, kita lanjut untuk langsung menuju ke tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang. Inilah situasi dan kondisi kalau kita sudah berada di dalam
tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang. Ya Bolo, kalau kita lihat dari atas, di sini ada dua cungkup. Ini cungkup yang pertama, dan di sebelah sana itu ada cungkup yang kedua. Cungkup yang pertama ini, itu yang konon katanya adalah tempat makam, yaitu Putri Cempa atau Putri Cempo. Yang di sebelah sana itu adalah tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang, yang konon katanya di tempat lokasi cungkup tempat pasujutan Kanjeng Sunan Bonang itu terdapat batu hitam yang sangat besar. Dan yang informasi yang saya dapat ya Bolo, batu hitam itu ada sisa-sisa tapak kaki Kanjeng Sunan Bonang seperti orang bersujud, itu intinya Bolo. Sayang sekali Bolo, kita tidak bisa masuk dan tidak bisa menunjukkan tentang tentang adanya batu hitam yang konon katanya itu ada tapak Kanjeng Sunan Bonang yang sedang bersujud. Dan di tempat sinilah salah satu karomah Kanjeng Sunan Bonang itu diperlihatkan ya Bolo. Sebab beliau itu bersujud hingga batu hitam itu seperti batu yang lunak. Sebab batu itu hingga bisa membekas sujud dari Kanjeng Sunan Bonang, yang konon katanya sujudnya itu membekas antara kaki, tangan, dan kepala Bolo. Dan yang kedua, saya akan menuju ke tempat cungkup yang kedua, yaitu yang dipercaya adalah tempat makam Putri Cempa. Kemarin kita juga berziarah yang dipercaya adalah tempat makam Syekh Subakir. Di sana itu juga ada makam Putri Cempa juga Bolo. Dan makamnya juga terkunci.
samping makam Putri Cempa ini dan pasujutan Kanjeng Sunan Bonang itu adalah banyak sekali kita lihat pohon-pohon jati. Berarti tempat makam di sini tuh tidak jauh dengan hutan dulu. Tempatnya sudah berada di ketinggian dan juga berada di sampingnya itu hutan. Mungkin kalau jenengan datang ke sini di saat malam hari, mungkin nuansanya itu sangat tenang, sangat indah. Kalau kita berada di depan gapura ini, kita itu selalu saja sering diharuskan keluar. Ini keluar, berarti kita memang harus keluar. Ya, Bolo, itulah tadi bisa kita saksikan bersama-sama tempat religi seperti ini, tempat yang disakralkan, tempat yang memiliki sejarah tentang salah satu tokoh yang ditokohkan khususnya di tanah Jawa ini. Sayang sekali, entah itu Cungkup, entah itu Petilasan, itu selalu saja terkunci. Tadi kita kurang beruntung, di sini kita tidak menjumpai satu orang pun, suasananya sangat lengang dan kita tidak bisa menunjukkan kepada bolo-bolo, kepada dulur-dulur tentang keberadaan batu yang dulu konon katanya pernah dijadikan bersujud oleh Kanjeng Sunan Bonang dan ada tapak tilasnya juga. Itu juga ya Bolo, disayangkan sekali. Seperti biasa, sebelum saya pamit undur diri, mungkin jika ada cerita atau di narasi saya mungkin yang kurang berbobot atau kurang bermanfaat, saya pribadi hanya bisa mengucapkan beribu-beribu maaf. Tapi apapun itu, saya dan tim Sang Pejalan Sunyi sudah menunjukkan tempat keberadaan tokoh-tokoh yang memiliki cerita ataupun sejarah di masa lampau yang sangat terkenal. Itu ya Bolo. Dan saya pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam budaya.